Halo, Jeffrey di sini. Udah jam 20.21, alamat aku telat nih presentasi panelnya pekan pertama September. Sorry, jangan dicontoh lagi ya. Malam ini aku pengen cerita saja. Sebetulnya aku udah cerita di jurnalisme beberapa hari yang lalu, tanggal 2 kalau nggak salah. Aku udah posting di grup WhatsApp terkait dengan rel run 19,2 km itu. Nah, aku hari ini malam ini pengen cerita saja versi siarannya, versi podcastnya ya. Semoga nggak bosan. Cuma kelihatannya aku ngasih beberapa yang tidak aku sebutkan di tulisan jurnalisme saja ya. Oke, aku nggak ada teks nih. Teksku yang kemarin saja. Yang beberapa hal yang aku temuin sepanjang rel Sukaharjo dan Wonogiri adalah sebagai berikut. Oh iya, kita perlu cerita latar belakang dulu ya, kenapa aku kemarin ada challenge lari rel run 19 kilo. Ya karena aku udah lama banget sih, hampir setahun lebih aku pengen banget lari di rel kereta api khususnya. Dan setelah pikir-pikir, yang paling aman itu adalah rel Sukoharjo Wonogiri atau Solo Sukoharjo, yang hanya ada Bathara Kresna yang dua kali dia lewat. Jadi jam Bathara Kresna lewat jam 6 dari Purwosari sampai Wonogiri jam 8, dan balik lagi ke Purwosari sampai Purwosari jam 10, balik lagi ke Wonogiri jam 12 sampai Wonogiri, kemudian balik ke Purwosari sampai Purwosari jam 2-an kalau nggak salah. Otomatis sore sudah nggak ada Bathara Kresna yang lewat. Nah, kalau teman-teman pengen rel sebenarnya lebih aman adalah ketika sore saja ya. Tapi ketika itu aku sudah tahu jadwal Bathara Kresna, jadi lumayan aman. Jadi aku bisa kayak prediksi ini kira-kira jam segini Bathara Kresna sampai mana dan aku lari di mana gitu. Jadi itu juga sebagai bekal, jangan sampai nanti di belakang kita tiba-tiba muncul Bathara Kresna dan berbahaya buat kita saat lari. Itu yang pertama ya. Kemudian prediksiku meleset juga. Jadi waktu itu aku mikirnya aku bisa jam 8 sampai di Wonogiri dan pulang pakai Bathara Kresna, ternyata enggak. Aku baru nyadar ternyata orang lari itu kalau semakin jauh lari, apa istilahnya ya, daya tahannya itu berkurang dan tidak semakin cepat atau kecepatannya itu stabil, tapi malah semakin menurun. Apalagi kalau misalkan kita tidak ada water station, jadi nggak ada tempat istirahat, sekedar minum atau makan camilan, apalah buah dan sebagainya. Jadi itu bikin tubuh merasa berat, dan akhirnya yang harusnya kalau di fase awal lari itu 1 kilo bisa 5 sampai 10 menit, di kilometer 10 ke atas tuh malah 1 kilo bisa jadi 15-an menitan gitu. Jadi itu berpengaruh ya. Jadi aku salah prediksi di situ. Aku mikir setelah aku cek dari stasiun Sukoharjo itu 20 kilo aku bisa berapa ya, 2,5 jam lah gitu. Jadi aku mikirnya ya 2,5 jam, aku berangkat jam 5:30 sampai di Wonogiri aku mikirnya jam 8, ternyata enggak. Sampai Wonogiri meleset 15-an menitan. Jadi terpaksa ketinggal sama Bathara Kresna. Itu cerita awal kenapa aku kemarin ada aktivitas trail run di Sukoharjo sampai Wonogiri. Kemudian beberapa hal yang aku temuin sepanjang rel. Satu, ternyata bantalan rel itu ada 3 macam yang aku temuin. Jadi ada yang bahannya itu beton, kemudian ada baja, dan satu lagi kayu. Kayu itu aku temuin hanya di rel kereta api yang dia itu ada di jembatan ya, jembatan sungai. Jadi dia pasangnya pakai kayu, balok kayu, bukan besi atau bukan beton gitu. Aku nggak tahu kenapa, nanti bisa searching sendiri di Google mungkin, atau mungkin tanya sama PJKI kenapa alasannya pakai bantalan kayu. Yang kedua,
Yang kedua adalah beton. Curigaku adalah beton itu digunain setelah baja. Jadi ketika baja itu, aku ngecek di bantalan baja itu ada tahunnya yang sekitar 1960 berapa gitu. Boleh jadi karena bantalan bajanya itu rusak, kemudian diganti dengan beton gitu ya. Jaraknya juga ternyata nggak sama. Dulu aku pernah zaman dulu ada yang temanya tentang kereta api itu, aku prediksi jaraknya itu sama tuh. Aku dan waktu pas lari di Sangkrah ya, itu tuh kan aku lihat ternyata jaraknya itu sama tuh. Ternyata di Sukoharjo Wonogiri itu jaraknya nggak sama. Jadi relatif ada yang beda-beda. Jadi misalkan ada yang 60 mungkin ya. Nah, ada juga yang 70 cm, ada yang 80 cm. Tapi rata-rata kebanyakan sama sih. Aku nggak tahu alasannya kenapa ada beberapa titik yang berbeda. Boleh jadi mungkin karena apa ya? Aku nggak tahu ding. Itu poin pertama terkait dengan bantalan rel. Yang kedua, walaupun di Bahtara Krishna itu relatif sepi ya, kan cuma ada satu aja tuh kereta api yang melintas Wonogiri Sukoharjo. Nah, ternyata di beberapa titik perlintasan kereta api itu dikasih palang ini ya, palang permanen. Jadi bukan palang yang bisa naik turun, itu tapi permanen tuh. Jadi di sisi selatan sama sisi timur dan sisi barat itu ada balok baja permanen yang menghalangi jalan. Itu tipe 1. Biasanya dia permanen, jadi nggak bisa apa-apain. Kecuali orang jalan kaki mungkin bisa lewat atau sepeda biasa. Kalau motor kelihatannya agak susah deh itu. Mobil apalagi nggak bisa tuh. Kemudian yang kedua ada tipe perlintasan yang dia dikunci. Jadi kayak perlintasan yang palang pintu yang dia bisa dikunci dan enggak. Dan itu beberapa kalau pagi dikunci. Aku nggak tahu apakah sore itu dibuka untuk lalu lintas transportasi selain kereta api ya, karena kan sore kan sudah ada Bahtara Krishna gitu. Kemudian ada juga tipe perlintasan yang palang pintunya bisa dibuka tutup, dan itu rata-rata adalah jalan yang relatif besar. Kayak kalau aku tahu di mana di Proliman Sukoharjo ke timur itu ada yang dia bisa ditutup dan buka ketika kereta lewat. Kemudian di Begajah itu juga ada. Dan tapi bukan otomatis ya. Setahu aku ada petugas itu curigaku tahu Jawa kereta api itu lewat, atau mungkin dikasih kode dengan alat bantu, mungkin alat komunikasi dari stasiun terdekat untuk menutup palang pintu kereta itu. Jadi nggak otomatis. Tahu aku sepanjang kereta api Sukoharjo Wonogiri itu tidak ada kabel listrik yang dulu Wahyu pernah bilang kalau pas Wahyu terima kereta api itu ya, itu otomatis. Jadi kalau kereta mendekat itu dia palang pintu akan ngasih kode gitu kan. Ternyata nggak ada. Jadi nggak ada kabel sepanjang perlintasan, kecuali beberapa kabel yang aku nggak tahu itu apakah itu sensor yang mendekati stasiun Sukoharjo, Muter dan Wonogiri. Kurang lebih radius sekitar 500-an meter lah dari stasiun itu ada beberapa kabel-kabel gitu yang menuju ke stasiun. Terakhir 8 menit. Aku baru tahu ternyata terminal stasiun Muter itu sangat sederhana ya. Aku kira itu kayak dia punya gerbang dan sebagainya. Ternyata enggak, gerbangnya itu hanya kayu, sederhana banget masuknya. Kan selama ini aku baru tahu stasiun Muter kan dari dalam ketika naik Bahtara Krishna, mirip-mirip kayak Sukoharjo kan. Ternyata enggak. Aku kemarin melipir di entrance di pintu masuknya stasiun Muter, ternyata enggak. Masuknya hanya kayak gapura saja gitu, masuk cuma ada tempat beli kereta api yang kecil kayak rumah dan peron tunggu. Dan sangat-sangat terbuka. Jadi orang bisa masuk dari arah manapun deh di stasiun Muter. Gitu ya. Presentasiku terkait dengan rairan kemarin, beberapa poin, dan ini nggak ada di jurnalisme. Semoga jadi tambahan referensi wawasan buat kalian. Bye, assalamualaikum.